Assalamualaikum sahabat Mantik Nawas dimanapun Anda berada. Pagi itu, matahari baru saja menampakkan sinarnya di atas kota Baghdad. Cahaya keemasan menyentuh kubah-kubah masjid dan atap-atap rumah yang berderet rapat. Di jantung kota, pasar utama sudah lebih dulu terbangun sebelum ayam berkokok. Para pedagang menggelar tikar, menyusun dagangan, dan berteriak saling bersahutan. Kurma manis dari Basrah. Manisnya bikin lupa mantan, teriak seorang pedagang sambil terkekeh. Kain sutra Damaskus. Lembutnya seperti hati mertua yang belum kenal menantu, balas pedagang kain. Aroma roti hangat mengepul dari tungku. Asap tipis bercampur wangi rempah-rempah dari kios bumbu. Anak-anak berlarian, ibu-ibu menawar harga, dan para lelaki berdiskusi tentang politik sambil pura-pura paham. Pasar itu hidup. Berdenyut seperti jantung kota. Namun, tiba-tiba suasana berubah. Dari ujung lorong pasar, terdengar suara tongkat dipukulkan ke tanah. Toh, toh, toh. Kerumunan perlahan terbelah. Seorang lelaki berjubah hijau mencolok berjalan perlahan dengan langkah penuh wibawa. Sorbannya tinggi menjulang. Janggutnya panjang dan terlalu rapi untuk ukuran seorang pengembara. Di tangannya tergenggam tongkat besar berhias ukiran yang tampak mengilap. Mungkin emas, mungkin hanya kuningan yang dipoles berlebihan. Wajahnya dibuat sangat serius, seolah memikul rahasia langit dan bumi. Ia berhenti di tengah pasar. Dengan suara berat dan dramatis, ia berseru, "Wahai manusia yang lalai, apakah kalian mengenalku?" Orang-orang saling pandang. Seorang pedagang ayam berbisik, "Itu siapa? Penyair baru." "Diam," bentak lelaki berjubah hijau itu. "Aku adalah Nabi Khidir, hamba Allah yang diberi ilmu dari sisinya." Suasana seketika sunyi. Nama itu membuat beberapa orang menelan ludah. Kisah tentang Nabi Khidir sering terdengar dalam cerita-cerita para ulama. Sosok misterius yang diberi pengetahuan tersembunyi oleh Allah. Seorang ibu muda berbisik, "Benarkah itu beliau?" Seorang lelaki tua mengusap janggutnya. "Entahlah, tapi bajunya terlalu hijau." Lelaki berjubah hijau itu mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. "Aku datang untuk menguji iman kalian. Siapa di antara kalian yang benar-benar percaya kepada Allah?" Semua orang terdiam. Tak ada yang berani menjawab. Ia melanjutkan dengan suara lebih keras. "Serahkan harta kalian. Uang, emas, perhiasan. Allah akan melipat gandakannya bagi yang ikhlas." Beberapa orang tampak ragu. Namun lelaki itu menambahkan dengan nada mengancam. "Siapa yang menolak, akan mendapat musibah sebelum matahari terbenam." Kata musibah menyebar seperti api menyambar jerami. Seorang pedagang kain yang baru saja mendapat untung besar terlihat panik. Ia buru-buru mengambil sekantong koin dan menyerahkannya. Ini untuk ujian iman saya," katanya gemetar. Lelaki berjubah hijau itu menerima koin itu tanpa senyum. Ia memasukkannya ke dalam tas kulit besar di pinggangnya. Seorang nenek tua yang menjual kacang rebus tampak bimbang. Tangannya memegang gelang emas tipis. Satu-satunya peninggalan mendiang suaminya. "Kalau benar beliau Nabi Khidir, bagaimana kalau aku tidak memberi?" gumamnya. Dengan berat hati, ia melepas gelang itu dan menyerahkannya. Tasil laki semakin berat. Semakin banyak orang yang takut. Ada yang menyerahkan uang dengan wajah pucat. Ada yang bahkan memberikan cincin pernikahan karena khawatir keluarganya tertimpa celaka. Namun di sudut pasar, beberapa pedagang mulai berbisik. "Kenapa Nabi Khidir butuh tas sebesar itu? Bukankah orang suci tak cinta dunia? Tapi, bagaimana kalau benar dia?" Ketakutan lebih kuat daripada logika. Lelaki berjubah hijau itu berjalan menyusuri lorong pasar, berhenti di setiap kios. "Kau, penjual rempah, serahkan sebagian hartamu. Tapi aku baru mulai dagang hari ini. Apakah kau meragukan utusan Allah?" Pedagang itu langsung menyerahkan beberapa koin. Suasana pasar kini berubah. Bukan lagi tempat tawar-menawar ceria, melainkan seperti tempat pemerasan yang dibungkus jubah kesucian. Anak-anak yang tadi berlarian kini bersembunyi di balik kain dagangan. Beberapa ibu menangis pelan karena terpaksa memberikan simpanan mereka. Lelaki itu tersenyum tipis, senyum yang nyaris tak terlihat, namun cukup untuk menunjukkan bahwa tasnya adalah tujuan utama. Ketika ia merasa semakin berkuasa, ia berdiri di atas sebuah peti kayu agar terlihat lebih tinggi. "Wahai penduduk pasar, aku melihat banyak hati kalian masih ragu.
Ketahuilah, aku bisa mengetahui isi hati kalian. Beberapa orang langsung tertunduk ketakutan. Dan aku tahu, lanjutnya dramatis, siapa yang menyimpan emas di bawah lantai rumahnya. Seorang lelaki di kerumunan langsung pucat. Bisik-bisik makin liar. Padahal sebenarnya, lelaki berjubah hijau itu hanya menebak secara umum. Di kota dagang seperti Baghdad, siapa yang tidak punya simpanan emas? Namun ketakutan membuat kata-katanya terdengar seperti wahyu. Tasnya kini hampir penuh. Bunyi gemerincing koin terdengar setiap kali ia bergerak. Ia kembali mengangkat tongkatnya dan berseru. Ini baru permulaan. Yang belum memberi, masih ada waktu sebelum aku pergi. Ancaman itu menggantung di udara. Pasar yang biasanya penuh tawa kini terasa berat. Orang-orang saling pandang dengan cemas. Hati mereka diombang-ambingkan antara iman, ketakutan, dan kebingungan. Dan di tengah kegelisahan itu, belum ada satupun yang berani benar-benar menantangnya. Belum ada yang berdiri untuk bertanya. Belum ada yang menguji. Pasar menunggu. Tanpa mereka sadari, kecerdikan sedang berjalan pelan menuju mereka dari arah yang lain. Sahabat Mantik Nawas, di sudut lain pasar, di bawah payung kain yang sudah mulai pudar warnanya, duduklah seorang lelaki dengan wajah santai dan mata yang selalu tampak menyimpan rahasia tawa. Dialah Abu Nawas. Ia sedang menikmati kurma gratis dari pedagang langganannya. Kurma hari ini agak kecut, ya, kata Abu Nawas sambil mengunyah pelan. Pedagang itu tertawa kecil. Gratis kok masih protes. Abu Nawas mengangguk bijak. Justru karena gratis, aku harus jujur. Kalau bayar, nanti aku pura-pura bilang enak. Tiba-tiba suasana pasar terasa berbeda. Tak ada lagi suara tawar-menawar riang. Yang terdengar justru bisikan cemas dan gemerincing koin berpindah tangan. Abu Nawas mengerutkan dahi. Kenapa orang-orang seperti membayar hutang serentak? Gumamnya. Seorang pedagang kain berlari kecil melewatinya dengan wajah panik. Abu Nawas, cepatlah memberi sedekah. Nabi Khidir datang. Abu Nawas hampir tersedak kurma. Apa? Nabi Khidir? Di pasar? Sejak kapan beliau buka cabang di sini? Pedagang itu berbisik cepat. Beliau sedang menguji iman. Kalau tak memberi, katanya akan ada musibah sebelum matahari terbenam. Abu Nawas berdiri perlahan. Ia membersihkan tangannya dari sisa kurma dan menatap ke arah kerumunan. Di tengah pasar, tampak lelaki berjubah hijau berdiri di atas peti kayu. Tongkatnya terangkat tinggi, tasnya menggembung penuh. Aku melihat hati kalian, teriak lelaki itu dramatis. Aku tahu siapa yang menyimpan emasnya. Beberapa orang langsung pucat. Abu Nawas menghela napas panjang. Aneh, gumamnya. Orang suci biasanya bicara tentang akhirat, bukan isi tas orang. Ia berjalan pelan mendekati kerumunan, tidak terburu-buru. Matanya mengamati setiap gerak-gerik lelaki berjubah hijau itu. Ia memperhatikan detail kecil. Cara lelaki itu memegang tasnya terlalu erat. Cara matanya melirik setiap perhiasan yang berkilau. Cara suaranya meninggi saat menyebut kata, emas. Ah, bisik Abu Nawas dalam hati. Ini bukan bau surga. Ini bau rakus. Ia berhenti di samping seorang nenek tua yang tampak sedih. Kenapa wajahmu seperti kehilangan ayam? Tanya Abu Nawas lembut. Nenek itu mengusap matanya. Aku menyerahkan gelang peninggalan suamiku. Kalau beliau benar Nabi Khidir, aku tak ingin dianggap kurang iman. Abu Nawas menatap tas si lelaki yang makin berat. Dan kalau beliau bukan? Tanya Abu Nawas pelan. Nenek itu terdiam. Ketakutan memang sering membuat orang berhenti berpikir. Sementara itu, lelaki berjubah hijau semakin berani. Kau di sana. Ya, kau yang menyembunyikan kantong kecil di balik karung gandum. Serahkan. Seorang pemuda langsung gemetar dan mengeluarkan kantong koin. Orang-orang mulai menyerahkan harta bukan karena percaya sepenuhnya, tapi karena takut menjadi sasaran berikutnya. Abu Nawas tersenyum tipis. Ia tahu, rasa takut adalah senjata paling ampuh bagi penipu. Ia maju selangkah lagi. Kini ia bisa melihat wajah lelaki itu dengan jelas. Janggutnya memang panjang, tapi ada sisa pewarna yang belum rata. Sorbannya tinggi, tapi cara mengikatnya seperti pedagang biasa, bukan seorang alim. Bahkan sandalnya baru, gumam Abu Nawas. Orang yang berjalan jauh biasanya tidak punya sandal sebersih itu. Lelaki berjubah hijau itu kembali berseru. Yang belum memberi, cepatlah.
Aku tidak punya banyak waktu. Benar, bisik Abu Nawas. Sebelum ketahuan, ia mulai menyusun rencana di kepalanya. Namun Abu Nawas bukan tipe orang yang langsung menuduh. Ia tahu, jika ia salah langkah, orang-orang justru akan marah padanya. Mereka sudah setengah percaya. Ketika ketakutan bercampur keyakinan, logika mudah dianggap penghinaan. Ia harus berhati-hati. Ia harus membuat lelaki itu membongkar dirinya sendiri. Abu Nawas melihat seorang pedagang daging hampir menyerahkan kalung emas milik istrinya. Berhenti dulu, kata Abu Nawas pelan. Pedagang itu menoleh. Tapi kalau tidak, katanya musibah datang. Abu Nawas tersenyum tenang. Musibah memang ada, tapi biasanya datang karena kebodohan, bukan karena tak memberi uang. Pedagang itu terdiam. Di tengah kerumunan, lelaki berjubah hijau mulai terlihat tidak sabar. Ia mengusap tasnya seperti orang menghitung harta dalam pikirannya. Abu Nawas kini berdiri tepat di depan peti kayu tempat lelaki itu berdiri. Ia mendongak dengan wajah polos. Wahai, Nabi Khidir, katanya santai. Kerumunan langsung hening. Beberapa orang berbisik. Abu Nawas mau apa? Lelaki berjubah hijau menatapnya dengan sedikit kesal. Siapa kau? Abu Nawas tersenyum ringan. Hanya orang yang penasaran. Tatapan mereka bertemu. Di satu sisi, seorang lelaki yang mengandalkan ketakutan. Di sisi lain, seorang lelaki yang mengandalkan akal. Dan di tengah pasar itu, pertarungan bukan tentang kekuatan, tapi tentang kecerdikan, baru saja akan dimulai. Kerumunan pasar kini membentuk lingkaran besar. Di tengahnya berdiri lelaki berjubah hijau di atas peti kayu, dan tepat di depannya, dengan wajah santai tanpa beban, berdiri Abu Nawas. Angin pagi berhembus pelan, membuat ujung sorban si lelaki berkibar dramatis. Ia menatap Abu Nawas dengan sorot mata tajam, berusaha mempertahankan wibawa. Siapa namamu? Tanyanya dengan suara berat. Namaku. Abu Nawas tersenyum ringan. Orang-orang memanggilku Abu Nawas. Tapi jangan khawatir, aku tidak memungut biaya perkenalan. Beberapa orang mulai tersenyum kecil. Lelaki berjubah hijau mengangkat dagu. Jika engkau hanya ingin mengganggu ujian iman ini, minggirlah. Aku tidak punya waktu untuk perdebatan kosong. Abu Nawas menoleh ke kerumunan. Wahai saudara-saudara, apakah beliau mengatakan ujian iman? Benar, jawab beberapa orang ragu-ragu. Abu Nawas mengangguk pelan. Baiklah, kalau begitu, izinkan aku juga ikut diuji. Tapi dengan satu syarat kecil. Lelaki itu menyipitkan mata. Syarat apa? Karena engkau mengaku sebagai Nabi Khidir, tentu engkau memiliki ilmu dari sisi Allah. Ilmu tentang hal-hal tersembunyi, bukan? Tentu, jawabnya cepat. Mungkin terlalu cepat. Bagus, kata Abu Nawas sambil merogoh sakunya. Ia mengeluarkan sebuah kantong kain kecil dan mengangkatnya tinggi-tinggi agar semua orang melihat. Di dalam kantong ini ada sesuatu. Jika engkau benar-benar diberi ilmu gaib, tentu engkau tahu apa isinya. Kerumunan mulai berbisik. Mata-mata tertuju pada si lelaki berjubah hijau. Ia terdiam sejenak. Dahi yang tadi tegap mulai berkerut. Apa gunanya pertanyaan seperti itu? Katanya mencoba menghindar. Abu Nawas tersenyum lebih lebar. Bukankah engkau tadi berkata bisa melihat isi hati dan mengetahui simpanan emas orang? Kantong kecil ini tentu lebih mudah daripada hati manusia, bukan? Beberapa pedagang mulai mengangguk. Lelaki itu menelan ludah. Baik, di dalamnya ada emas. Kerumunan bergumam kagum. Abu Nawas membuka kantong itu perlahan. Semua orang menahan napas. Kosong. Ia membaliknya, menggoyangkannya. Tak ada yang jatuh. Tadi engkau bilang emas, kata Abu Nawas santai. Padahal bahkan aku sendiri tidak tahu isinya, karena memang tidak ada apa-apa. Tawa kecil mulai terdengar di sudut-sudut pasar. Wajah lelaki berjubah hijau menegang. Itu hanya ujian kecil. Aku tidak mau menunjukkan semua ilmuku pada orang yang ragu, bentaknya. Abu Nawas mengangguk serius. Baiklah, mungkin itu terlalu mudah. Kita coba yang lebih sederhana. Ia menunjuk tas besar yang tergantung di pinggang lelaki itu. Di dalam tasmu, ada banyak harta milik orang-orang di sini. Benar. Tentu. Itu untuk ujian iman mereka. Baik, kalau begitu,
Sebutkan dengan tepat berapa jumlah koin yang ada di dalamnya sekarang. Lelaki itu terdiam lagi. Kerumunan mulai terasa berbeda. Tadi mereka takut, kini mereka penasaran. Jumlahnya banyak, jawab lelaki itu akhirnya. Abu Nawas tertawa kecil. Wahai saudara-saudara, kalau banyak sudah cukup disebut ilmu gaib, maka semua pedagang di sini adalah nabi. Tawa lebih besar pecah. Lelaki berjubah hijau mulai kehilangan kendali suasana. Ia mencoba menaikkan suara. Kalian jangan terpengaruh. Iman kalian sedang diuji. Orang ini mencoba menggoyahkan keyakinan kalian. Abu Nawas mengangkat tangan, meminta tenang. Aku hanya bertanya. Bukankah orang yang benar tak perlu takut pada pertanyaan? Kalimat itu membuat beberapa orang terdiam dalam. Abu Nawas melangkah lebih dekat. Wahai Nabi Khidir, katanya lembut tapi jelas, katakan padaku satu hal saja yang tidak diketahui siapapun di sini. Sesuatu yang benar-benar tersembunyi. Lelaki itu berkeringat. Matanya bergerak cepat, mencari jawaban. Ia menunjuk seorang lelaki tua di kerumunan. Kau menyimpan emas di bawah lantai rumahmu. Lelaki tua itu terkejut, tapi kemudian menggeleng. Aku tidak punya rumah. Aku menyewa kamar kecil. Bisik-bisik makin ramai. Si lelaki berjubah hijau segera menunjuk orang lain. Kau sedang memikirkan anakmu yang sakit. Perempuan yang ditunjuk terisak. Semua orang tahu anakku sakit. Ia berbaring di kiosku sejak tadi pagi. Suasana mulai berubah drastis. Yang tadi terasa sakral kini terasa canggung. Abu Nawas memiringkan kepala. Ilmu gaib yang menebak hal umum dan kabar yang sudah diketahui banyak orang. Menarik sekali. Tawa kembali bergema. Lelaki berjubah hijau mulai marah. Cukup. Aku tidak perlu membuktikan diri pada orang seperti kau. Abu Nawas tersenyum lembut. Justru orang yang benar tak pernah takut membuktikan diri. Yang takut diuji biasanya. Sedang menyembunyikan sesuatu. Kalimat itu seperti anak panah. Kerumunan kini benar-benar terbelah. Rasa takut yang tadi mencengkeram perlahan digantikan rasa curiga. Seorang pedagang berani bersuara. Kalau benar beliau Nabi Khidir, kenapa tidak menjawab dengan tenang? Yang lain menimpali. Kenapa setiap ditanya, jawabannya melompat-lompat? Tas di pinggang lelaki berjubah hijau kini terasa seperti beban yang memperjelas segalanya. Abu Nawas tahu, ini baru permulaan. Ia belum selesai. Ia menatap lelaki itu dalam-dalam. Baiklah, katanya pelan namun tegas. Kalau engkau tidak bisa menunjukkan ilmu gaib, setidaknya tunjukkan satu sifat orang saleh, ketidaklekatan pada harta. Kerumunan hening. Lelaki itu memeluk tasnya tanpa sadar. Dan pada saat itulah, hampir semua orang melihatnya. Melihat ketakutan. Melihat kerakusan. Melihat bahwa yang berdiri di atas peti kayu itu bukanlah seorang hamba Allah yang rendah hati, melainkan seorang lelaki biasa yang takut kehilangan emas. Pertarungan belum selesai, tapi retakan pada topeng kesucian itu sudah mulai terlihat jelas. Lingkaran manusia di tengah pasar semakin rapat. Matahari sudah naik lebih tinggi, panasnya mulai terasa, dan keringat bukan hanya membasahi dahi para pedagang, tetapi juga membasahi wajah lelaki berjubah hijau itu. Tas besar di pinggangnya kini bukan lagi simbol wibawa, melainkan simbol kecurigaan. Di hadapannya berdiri Abu Nawas, tenang seperti orang yang sedang menunggu teh diseduh. Engkau mengatakan tidak takut diuji, kata Abu Nawas lembut. Baiklah, mari kita buat ujian yang tidak membutuhkan ilmu gaib. Lelaki berjubah hijau mencoba kembali menguasai suasana. Aku tidak wajib menuruti perintah orang biasa. Abu Nawas mengangguk. Benar, engkau tidak wajib. Sama seperti kami tidak wajib menyerahkan harta kepada orang yang hanya mengaku. Beberapa orang mulai berani mengangguk. Lelaki itu meninggikan suara. Kalian ragu karena hati kalian kotor. Aku datang membawa ujian. Abu Nawas menoleh ke kerumunan. Wahai saudara-saudaraku, apakah ujian selalu berbentuk permintaan emas? Kerumunan mulai bergumam. Tidak juga. Ujian bisa sabar. Ujian bisa sakit. Abu Nawas kembali menatap si lelaki. Baiklah, jika engkau benar seorang hamba Allah yang istimewa, tentu engkau tidak terikat pada harta dunia. Bukankah orang suci tidak mencintai emas? Tentu tidak, jawab lelaki itu cepat. Bagus,
kata Abu Nawas sambil tersenyum. Kalau begitu, mari kita lakukan sesuatu yang sederhana. Ia menunjuk ke arah nenek tua penjual kacang. Di sana ada seorang nenek yang memberikan gelang satu-satunya. Jika engkau tidak terikat pada harta, kembalikan semua yang kau kumpulkan hari ini. Bagikan kembali kepada mereka. Suasana hening. Angin terasa berhenti. Semua mata tertuju pada tas besar itu. Lelaki berjubah hijau menegang. Tangannya refleks memeluk tas tersebut. Itu, belum waktunya, katanya tergagap. Aku akan mengelolanya untuk kebaikan kalian. Abu Nawas mengangkat alis. Mengelola. Sejak kapan Nabi Khidir membuka lembaga keuangan? Tawa meledak. Beberapa pedagang menutup mulut menahan geli. Anak-anak mulai berani mendekat lagi. Lelaki itu semakin panik. Kalian jangan tertawa. Ini urusan serius. Abu Nawas tetap tenang. Benar. Ini sangat serius. Karena ini menyangkut harta orang miskin. Kalimat itu membuat suasana berubah. Seorang pedagang kain melangkah maju. Gelang ibuku ada di tas itu. Pedagang ayam ikut maju. Dan uang hasil jualanku pagi ini juga. Suasana mulai berbalik. Yang tadi takut kini mulai merasa tertipu. Namun si lelaki belum menyerah. Kalian berani meragukanku? Aku bisa mendoakan keburukan atas kalian. Abu Nawas tertawa kecil. Kalau doamu pasti dikabulkan, seharusnya kau tidak perlu mengancam. Cukup diam saja, dan kami semua sudah celaka. Tawa kembali pecah. Lelaki berjubah hijau itu kini benar-benar kehilangan pijakan. Ia mencoba turun dari peti kayu, tapi kerumunan sudah mengepung lebih rapat. Abu Nawas melangkah lebih dekat. Suaranya kini lebih rendah namun tajam. Wahai lelaki berjubah hijau, engkau menggunakan nama orang saleh untuk menakut-nakuti rakyat. Engkau menyebut iman, tapi yang kau pegang erat adalah tas berisi emas. Engkau mengaku membawa cahaya, tapi langkahmu penuh ancaman. Kata-kata itu seperti palu. Kerumunan kini tak lagi ragu. Seorang pemuda berteriak, kalau benar dia orang suci, kenapa dia yang paling takut? Yang lain menimpali. Kenapa dia gemetar? Lelaki itu mundur selangkah. Menjauh. Jangan sentuh aku. Abu Nawas mengangkat tangan menenangkan massa. Tenang. Kita tidak perlu kasar. Kebenaran tidak butuh pukulan. Ia lalu menatap si lelaki lurus-lurus. Sekarang aku bertanya sekali lagi. Apakah engkau bersedia membagikan kembali semua harta itu di hadapan kami? Hening. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Lelaki berjubah hijau menggeleng pelan. Tidak. Satu kata itu cukup. Keraguan berubah menjadi kepastian. Topeng itu runtuh tanpa perlu disentuh. Kerumunan langsung bersuara keras. Penipu. Kembalikan uang kami. Berani sekali membawa nama orang suci. Lelaki itu panik. Ia mencoba menerobos kerumunan. Namun tas besar yang ia peluk justru memperlambatnya. Gemerincing koin terdengar jelas. Seolah mengumumkan kesalahannya sendiri. Abu Nawas tidak mengejar. Ia hanya berdiri sambil tersenyum kecil. Lihatlah, katanya pada orang-orang terdekat. Orang yang benar tidak lari dari pertanyaan. Orang yang salah selalu lari membawa tas. Tiba-tiba dari ujung pasar terdengar suara keras. Berhenti. Beberapa prajurit istana yang sedang patroli melihat keributan itu dan berlari mendekat. Lelaki berjubah hijau membeku. Kerumunan memberi jalan. Abu Nawas menghela napas pelan. Perang logika telah selesai. Kini tinggal menunggu pengakuan. Dan di tengah pasar Baghdad yang kembali bergemuruh, bukan oleh ketakutan, melainkan oleh kemarahan dan tawa, satu hal menjadi jelas. Kecerdikan yang tenang jauh lebih kuat daripada ancaman yang berteriak. Teriakan prajurit menggema di lorong pasar. Berhenti! Jangan bergerak! Beberapa prajurit istana berlari mendekat dengan tombak dan pedang tergantung di pinggang. Kerumunan segera membuka jalan, namun bukan untuk memberi kesempatan kabur, melainkan untuk memastikan lelaki berjubah hijau itu tidak lolos. Ia mencoba menerobos sisi kiri, tetapi seorang pedagang daging menghadangnya. Ia berbelok ke kanan, namun seorang penjual kain membentangkan gulungan sutra menghalangi langkahnya. Tas besar di pinggangnya berayun berat, membuat langkahnya goyah. Gemerincing koin terdengar jelas, seperti bunyi pengakuan yang tak bisa disembunyikan lagi. Akhirnya seorang prajurit memegang bahunya dengan kuat.
Apa yang terjadi di sini? Tanya komandan patroli dengan suara tegas. Kerumunan serentak bersuara. Dia mengaku Nabi Khidir. Dia memeras kami. Dia mengambil emas kami. Prajurit menoleh tajam kepada lelaki berjubah hijau itu. Benarkah? Lelaki itu berusaha menegakkan kembali sikapnya, meski wajahnya sudah pucat. Aku sedang menguji iman mereka. Komandan prajurit menyipitkan mata. Menguji iman dengan tas penuh emas. Beberapa orang tertawa keras. Di tengah situasi itu, berdiri dengan tenang Abu Nawas, tangan terlipat di depan dada, seolah menonton sandiwara yang sudah ia tebak akhir ceritanya. Komandan melihat ke arahnya. Abu Nawas, kau tahu apa yang sebenarnya terjadi? Abu Nawas mengangguk ringan. Beliau ini, katanya sopan sambil menunjuk si lelaki, mengaku sebagai Nabi Khidir. Beliau meminta harta rakyat sebagai ujian iman. Namun ketika diminta membagikan kembali, beliau menolak. Kerumunan kembali bergemuruh. Komandan prajurit memberi isyarat. Dua prajurit lain segera membuka tas besar itu. Begitu tali tas dibuka, koin-koin emas dan perhiasan berkilau di bawah sinar matahari. Gelang emas si nenek tua tampak jelas di antara tumpukan itu. Seorang prajurit bersiul pelan. Kalau ini ujian ini sangat menguntungkan. Tawa kembali pecah. Lelaki berjubah hijau kini benar-benar kehilangan wibawanya. Sorbannya sedikit miring, janggutnya tampak berantakan karena keringat. Baik, teriaknya akhirnya. Aku bukan Nabi Khidir. Suasana langsung sunyi. Semua orang menunggu kelanjutannya. Aku hanya ingin mencari rezeki dengan cara cepat. Dengan menakut-nakuti orang miskin, potong komandan prajurit. Ia tertunduk. Tak ada lagi suara berat penuh wibawa. Tak ada lagi ancaman musibah. Yang tersisa hanyalah lelaki biasa yang tertangkap basah oleh keserakahannya sendiri. Nenek tua penjual kacang maju perlahan. Kenapa kau membawa nama orang suci untuk mencuri? Tanyanya lirih. Lelaki itu tak mampu menatap matanya. Abu Nawas melangkah mendekat. Karena, katanya pelan namun jelas terdengar semua orang, nama orang suci sering dipakai sebagai topeng. Dan orang yang terlalu percaya tanpa berpikir sering jadi korban. Kerumunan terdiam merenung. Komandan prajurit memberi perintah. Kembalikan semua harta kepada pemiliknya. Para prajurit mulai memanggil satu persatu korban. Gelang dikembalikan, koin diserahkan, cincin diberikan kembali kepada tangan yang gemetar lega. Tangis yang tadi penuh ketakutan kini berubah menjadi tangis kelegaan. Pedagang ayam memeluk kantong koinnya. Pedagang kain mengusap dada panjang. Ketika gelang emas kembali ke tangan nenek tua itu, ia tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Abu Nawas, katanya tulus. Abu Nawas menggaruk kepala. Aku hanya kebetulan lewat. Kebetulan juga tidak suka melihat orang menipu dengan gaya teatrikal. Beberapa pedagang tertawa. Sementara itu, lelaki berjubah hijau sudah dibelenggu ringan. Sorbannya dilepas, memperlihatkan rambut yang kusut dan wajah yang kini tak lagi tampak sakral. Topeng itu benar-benar telah jatuh. Sebelum dibawa pergi, ia menoleh kepada Abu Nawas. Bagaimana kau tahu aku berbohong? Tanyanya pelan. Abu Nawas tersenyum tipis. Karena orang yang benar tidak pernah sibuk membuktikan dirinya dengan ancaman. Dan orang suci tidak pernah menghitung emas dengan mata berbinar. Kalimat itu seperti penutup bagi sandiwara pagi itu. Prajurit menggiring lelaki itu pergi menuju istana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kerumunan perlahan bubar. Pasar kembali hidup. Namun suasana tidak lagi sama seperti pagi tadi. Kini ada cerita yang akan dikenang. Cerita tentang bagaimana ketakutan hampir mengalahkan akal. Dan bagaimana satu pertanyaan sederhana bisa meruntuhkan kebohongan besar. Beberapa pedagang mendekati Abu Nawas. Kalau kau tidak datang, mungkin kami sudah kehilangan semuanya. Abu Nawas tersenyum ringan. Jangan bergantung pada kedatanganku. Lain kali, sebelum menyerahkan emas, gunakan dulu akal. Itu gratis dan tidak bisa dicuri. Tawa kembali mengisi udara pasar. Matahari kini bersinar terang, seolah menyaksikan sendiri bagaimana keserakahan dipermalukan oleh kecerdikan. Namun cerita belum selesai, karena berita tentang kejadian di pasar itu sudah mulai menyebar ke istana. Dan di sana, seorang raja akan segera mendengar kabar tentang penipu yang mengaku Nabi Khidir,
dan tentang lelaki jenaka yang sekali lagi menyelamatkan rakyatnya tanpa menghunus pedang. Menjelang sore, kabar tentang penipu berjubah hijau itu telah sampai ke telinga raja. Dari pasar ke kedai kopi, dari kedai kopi ke halaman masjid, cerita itu menyebar lebih cepat daripada aroma roti hangat. Dia mengaku Nabi Khidir. Abu Nawas yang membongkarnya. Dengan pertanyaan sederhana saja. Tak lama kemudian, seorang utusan istana datang ke pasar. Abu Nawas diminta menghadap raja. Kerumunan kembali ramai. Beberapa pedagang menepuk bahu Abu Nawas. Pergilah, ceritakan semuanya. Abu Nawas menghela napas dramatis. Setiap kali aku makan gratis di pasar, pasti berakhir di istana. Tawa pun pecah. Di hadapan raja. Di ruang singgasana, raja duduk dengan wajah serius namun penasaran. Di sampingnya berdiri para menteri dan pengawal. Di hadapan raja, lelaki berjubah hijau, kini tanpa sorban megahnya, berdiri tertunduk. Jadi, kata raja pelan, engkau mengaku sebagai Nabi Khidir untuk menipu rakyatku. Lelaki itu gemetar. Ampun, tuanku, saya hanya tergoda oleh harta. Raja menggeleng kecewa. Kemudian pandangannya beralih kepada Abu Nawas yang berdiri santai seperti biasa. Abu Nawas, bagaimana kau bisa membongkarnya begitu cepat? Abu Nawas membungkuk ringan. Tuanku, hamba hanya memperhatikan hal kecil. Hal kecil? Tanya raja. Ya, orang yang benar-benar mulia tidak perlu berteriak tentang kemuliaannya. Orang yang benar-benar diberi ilmu tidak takut diuji. Dan orang yang benar-benar zuhud tidak memeluk tas emas seperti memeluk anaknya. Beberapa menteri tersenyum menahan tawa. Raja tertawa keras. Engkau benar. Ia kalah bukan oleh pedang, tetapi oleh pertanyaannya sendiri. Raja lalu memberi perintah agar penipu itu dihukum sesuai hukum kerajaan dan diberi pelajaran agar tidak lagi mempermainkan agama demi harta. Setelah itu, raja menoleh kepada Abu Nawas. Sekali lagi kau menyelamatkan rakyatku. Apa yang kau minta sebagai hadiah? Abu Nawas pura-pura berpikir keras. Kalau hamba meminta jadi raja, tentu tuanku tidak setuju. Jadi, cukup sekantong emas saja. Tapi jangan terlalu besar. Nanti saya dituduh Nabi Khidir baru. Istana pun dipenuhi gelak tawa. Raja memerintahkan bendahara memberikan sekantong emas sebagai hadiah. Kembali ke pasar. Sore itu, Abu Nawas kembali ke pasar dengan membawa kantong hadiah. Para pedagang menyambutnya seperti pahlawan. Abu Nawas datang. Selamat datang penyelamat pasar. Seorang pedagang teh langsung menuangkan segelas teh hangat gratis. Seorang penjual roti memberinya 2 roti tambahan. Abu Nawas mengangkat tangannya. Baiklah, baiklah. Jangan terlalu memanjakan saya. Nanti saya ketagihan jadi pahlawan. Semua tertawa. Nenek tua penjual kacang mendekat dan berkata pelan. Terima kasih. Kalau bukan karena engkau, gelang ini sudah hilang. Abu Nawas tersenyum hangat. Jangan berterima kasih padaku. Berterima kasihlah pada akal sehat. Lain kali, kalau ada orang mengaku wali atau nabi dan meminta emas, tanya dulu satu hal, kenapa wali butuh tas besar? Kerumunan kembali tertawa. Pelajaran yang tertinggal. Sejak hari itu, orang-orang pasar menjadi lebih berhati-hati. Mereka tetap beriman, tetapi tidak lagi mudah ditakut-takuti. Jika ada orang datang dengan klaim aneh, mereka tak langsung menyerahkan harta. Mereka akan berkata, tunggu dulu, panggil Abu Nawas. Dan setiap kali nama itu disebut, selalu ada senyum yang mengembang. Karena mereka tahu, kecerdikan yang tenang lebih kuat daripada ancaman yang keras. Penutup. Kisah hari itu menjadi cerita yang diceritakan dari mulut ke mulut. Tentang seorang lelaki yang mencoba memanfaatkan kesucian untuk mengumpulkan emas. Dan tentang seorang lelaki sederhana yang hanya bersenjatakan akal dan keberanian bertanya. Sebab pada akhirnya, topeng bisa dibuat dari kain yang paling indah. Tetapi satu pertanyaan jujur, cukup untuk merobeknya. Dan di kota Baghdad itu, selama masih ada orang yang berani berpikir, kebohongan akan selalu gemetar.